Hidup bagaikan penuh misteri, seperti itulah yang dilalui oleh Marshanda. Dan pada akhirnya mempertemukan Marshanda dengan ayah kandungnya Irwan Yusuf. Jumat 25 Maret 2016 lalu, seorang pengemis yang diduga ayah Marshanda diamankan oleh Satpol PP di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Publik sempat tak percaya jika ayah seorang selebritis papan atas seperti Marshanda memiliki ayah yang kehidupannya memprihatinkan. Ayahanda Marshanda ini menjadi pengemis jalanan di daerah Jakarta Selatan. Namun kemarin pagi, Marshanda mendatangi panti sosial di kawasan Jakarta Timur untuk menemui ayahnya sekaligus membenarkan jika pria tersebut adalah ayah kandung yang sangat dicintainya. 2 tahun sudah Marshanda dan Irwan Yusuf hilang komunikasi. Sayang pertemuan ayah dan anak itu berlangsung tertutup. Jalan, bentar, maaf, maaf. Irwan, Pak. Tadi aja deket ngomong, aku lagi udah jauh. Udah tahu semalam aku kesini. Tapi udah mastiin kalau itu ayahnya Cahaya. Iya. Oke. Nanti ya kita mau jemput. Oke. Baik aja. Udah ketemu baik-baik aja kok. Kondisinya gimana? Habis ini Ngobrol apa aja? Apa, Cak? ngobrol baik gimana keadaannya papa, sehat apa enggak, apa yang terjadi. Dan aku bilang ke papa, aku senang ketemu, kita akan lebih sering ketemu lagi setelah ini karena Caca udah kabar-kabaran sama keluarga papa dan keluarga papa yang akan menjemput. Jadi aku sekarang masuk mobil, tektokan sama mereka dan nanti paling ketemuan nih, kita akan rapat keluarga sore ini. Apa tindakan lanjutannya untuk papa gitu. Udah doain ya yang terbaik. Tahu dong. Jadi semalam aku dapat kabar malah dari temenku. Dia ngirim link berita tentang papa dan ada fotonya. Dan emang benar. Jadi aku nggak kaget sih karena ini udah cerita lama ya di keluarga aku gitu. Jadi memang dari aku pada saat umur 7-8 tahun mama papa pisah, memang aku tuh lose kontak, sering banget lose kontak sekian tahun sama papa gitu loh. Jadi baru umur 15 tahun aku ketemu lagi sama papa. And then lose kontak lagi sekian tahun, umur 19-20 baru ketemu papa lagi. Lose kontak lagi, terus sekarang aja nih aku abis lose kontak 2 tahun sama papa hari ini. Jadi buat aku ini malah good news ya. Dari dulu kalau setiap kali aku lagi ketemu papa, memang keadaan ekonomi papa tuh sangat minim banget selalu ya dalam keadaan seperti itu. Dan dari keluarganya papa juga udah membantu, mensupport dan masih mensupport juga semaksimal yang mereka bisa. Begitu pula dengan aku. Gitu sih, tapi malah buat aku ini bukan sesuatu yang apa ya. Ada orang WhatsApp sabar ya, Ca. Tapi bagi aku sabar buat apa? Karena ini bukan sesuatu yang memalukan buat aku. Gimana pun juga papa tetap papaku dan aku sayang sama papa. Aku menerima dia apa adanya dan orang-orang terdekat aku tahu itu gitu. Saya kebetulan di luar ya, mereka kena ingin privacy, ingin ngomong juga sama orang tuanya, saya keluar, saya tinggal, itu nggak tahu isi pembicaraan, saya nggak tahu. Cuman dia pas ketemu dia pelukan, dia cipika-cipiki. Kondisi fisiknya sekarang dia kurang sehat karena memang kan ada luka di kakinya ya yang belum sembuh. Dia juga punya gejala gula ya, kakinya sama matanya. Tadi udah dikasih obat tetes mata juga. Bertemu dengan kondisi ayahanda tercinta dengan kisah cerita mengemis sungguh membuat publik terhenyak. Namun inilah kebesaran hati Marshanda terhadap ayahnya yang menjadi seorang pengemis jalanan. Tak ada perasaan malu yang ditunjukkan Marshanda ketika masyarakat luas mengetahui sosok ayah kandungnya dengan kondisinya saat ini. Apalagi sejak dulu ia mengetahui kondisi perekonomian sang ayah yang serba kekurangan dan berbanding terbalik dengan kehidupannya sebagai selebritis.
Pasang surut hubungan antara ayah dan anak pun telah mereka lewati. Dari menyesalkan perpisahan kedua orang tuanya, kini Marshanda mampu bersikap dewasa dan menerima perceraian yang sudah 15 tahun berlalu itu. Pernah sih waktu aku SMP, SMA ya, ada rasa kayak kangen sama papa, terus pernah juga kayak sebel kok papa ninggalin keluarga ini. Ya wajar lah anak-anak ABG gitu kan. Fase itu udah lewat lah di aku gitu, dan fase belum menerima perpisahan mama papa udah lewat alhamdulillah, dan sekarang aku malah yang lainnya bersyukur kalau papa nggak kayak gitu, kalau hubungan mama papa nggak kayak gitu, aku nggak akan jadi aku yang sekarang gitu loh. Kalau papaku juga bukan Papa Irwan Yusuf yang kayak gini, aku juga nggak mungkin jadi Caca yang sekarang. Aku pernah jenguk papa lagi sakit di rumah sakit ya, 3-4 tahun lalu, dan Ben ikut waktu itu kan, masih sama Ben. Terus di tempat itu tuh semua orang memandang papa tuh dengan sebelah mata gitu ya, karena dia kucel lah dan segala macam lah gitu. Nah, yang aku lakukan di situ adalah aku tetap salim sama papa, aku tetap nunjukin ke siapapun di ruangan itu yang aku tahu mereka nggak respect atau mereka nggak menghormatin papa, mungkin karena materi atau karena yang hal-hal yang terlihat dari kulit luar, aku nunjukin bahwa ini papaku, aku menghormati dia luar biasa, sangat luar biasa. Meski Marshanda dengan tangan terbuka menyambut kehadiran ayah kandungnya, sosok Irwan Yusuf tetap saja misterius. Seperti apa kehidupan yang telah dijalani Irwan Yusuf hingga harus mengemis untuk menyambung hidup? Di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Irwan Yusuf pernah tinggal berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Tak memiliki pekerjaan tetap hingga tak mampu bayar kontrakan, salah satu fase yang sempat dilalui ayah Marshanda. Namun sebelumnya, Irwan Yusuf diketahui tinggal bersama istri dan ketiga anaknya. Nah, ini barangnya yang ditinggalin, cuma ini saja yang ditinggalin dari dia. Jadi nggak ada. Isinya nggak ada, cuma ini kan saya pakai ya. Oh, jadi tadinya kosong. Kosong, nggak ada apa-apanya. Isinya nggak ada, cuma udah rusak. Kulkas rusak ya? Iya, udah bekas, udah rusak. Sekarang dimanfaatin oleh Mas Irwan. Anwar. Oh, Mas Anwar. Iya. Mas Anwar jadi Iya, buat tempat piring, gelas gitu aja. Tadinya emang nggak ada isi apa-apa. Iya, coba waktu itu udah pesan Pak Irwannya ya sama saya, katanya, Pak tolong itu jangan dijual ya gitu. Terus katanya nanti mau diambil gitu. Iya, saya juga kaget. Orang dia tuh dari dulunya nggak pernah minta-minta gitu ya, nggak pernah minta-minta. Cuma taunya ya dia emang pagi pergi gitu, pulang malam itu aja. Cuma jarang tidur di dalam, malah tidurnya di luar. Iya, jarang di dalam ya. Iya, dia ngenalin sama warga sini kan, saya itu ayahnya Marshanda gitu. Kalau nggak percaya nih, saya ada fotonya waktu Marshanda masih kecil gitu. Kebetulan Pak Irwan Yusuf ya, beliau dulu pernah ngontrak di tempat saya, itu sekitar tahun 2009-2010 lebih kurang. Ya waktu saat itu beliau baik-baik saja sih, belum seperti yang sekarang ini gitu. Saya di 2009 di 2010 itu satu kali ketemu Marshanda, waktu itu dia sama Baimbong ya. Itu sempat waktu itu malam jam 10 atau jam 11 dipanggil saya lagi, kan saya di belakang ada pos RT itu. Si Iwan nanya, gini, panggil saya, Tete sini, ini kenalin anak gua kata gitu. Oh iya, Caca dibilang gitu. Baim, saya ngobrol lah berempat, foto-foto saya tuh, foto dong, akhirnya saya dipoto tuh berempat. Itu pernah sekali di 2 tahun, pernah Caca itu, Marshanda itu pernah ke tempat ayahnya sini sekali, seingat saya itu cuma sekali. Malam, tapi malam sama Baim waktu itu. Kayaknya sangat memprihatinkan, udah lusuh gitu ya, udah kotor, baju camping gitu. Ya saya juga merasa iba gitu ya ngelihat Iwan. Tapi kondisi saya mau nolong kan saya lagi di jalan ngelihat dia itu. Terus terang saya bawa mobil, saya mau berhenti di Mampang kan macet. Takut saya berhenti, udah saya lihat begitu aja jadinya. Cuman saya, apa iya Iwan kok jadi kondisi kayak gitu? Hati saya begitu, batin saya, masa iya sih Iwan kok seperti kayak gitu. Tapi jelas banget dalam berapa meter sih ngelihat paling 2 meter. Ya baik sih orang, suka ngobrol. Tapi kan waktu itu sih ya. Iya, waktu masih di sini suka dari situ. ngobrol di situ. Nggak tahu, kita pun nggak pernah tahu. Cuma tahunya dari orang. Karena dulu pernah anaknya yang
kecil itu yang gadis itu pernah cerita kalau dia adiknya Marshanda tapi lain ibu gitu doang. Iya, anaknya 3, cewek 2, cowok 1 sama istri. Iya, istrinya pulang. Nggak tahu, pokoknya istrinya Sempat cerita Pak Irwan kenapa gitu? enggak, Pak Irwan tuh kadang-kadang diam aja sih. Menengok jauh ke belakang, sosok ayah Marshanda memang tak pernah mendapatkan sorotan media. Padahal selama ini kehidupan Marshanda tak pernah lepas dari pemberitaan. Beberapa momen dalam kehidupan Marshanda, seperti pernikahannya dengan Ben Kasyafani 2 April 2011, tak terlihat kehadiran Irwan Yusuf. Saya, Ben Kasyafani bin Haji Ashar Budiman, berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Andriani Marshanda. Dulu sih terutama ya pas aku masih syuting kisah sedih tuh kan aku berapa sih 14-15 ya. Itu aku lagi nyari-nyarinya banget sampai aku bilang sama asistenku kalau dapet nomornya Papa kasih tau Caca ya gitu. Jadi begitu dapet aku langsung nelfon. Senang banget kayak udah berapa gila 7 tahun hilang kontak. Menutup semua luka di masa lalu, Marshanda merasa beruntung bisa dipertemukan kembali dengan ayahnya. Dalam akun Instagram pribadinya, Marshanda mencurahkan perasaannya. Ia menuliskan, walaupun kita punya masa lalu yang kurang baik, bukan berarti kita tidak pantas disayangi, diterima, dipahami, dicintai, dan dihormati sebagai seorang individu yang masih bernafas. Papaku orang baik, dia nggak nipu, nggak meremehkan orang lain. Jadi kalau berita tentang Papa keluar di media, saya nggak ngerasa kaget, miris, ataupun malu.